Ya, oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Persepnya Irsa Putra. Baju saya basah guys. Habis kecipratan air tadi. Aduh. Bisa-bisanya aja. Oke guys. Di vlog kali ini saya mau sharing atau kasih saran atau apa ya bahasa enaknya ya. Saya kasih masukan buat teman-teman yang baru bergabung di dunia taksi online. Ya kan, terkhususnya di Grab gitu, langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan kayak gitu kan. Sekali lagi saya bukan menggurui ya, saya juga masih belajar, tapi ini cuma sekedar pengalaman saya dan ya istilahnya pengalaman plus sharing-sharing sama teman-teman yang lain kayak gitu. Oke. Jadi gini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu ketika akun sudah jadi hari ini gitu kan, terus besok mau kerja gitu ya nggak apa-apa, nggak masalah, langsung aja gitu, langsung aja gaspol nih langsung gitu. Jadi langkah pertama itu teman-teman tuh harus konsisten, udah. Jadi konsisten itu ada dua di sini yang jadi penilaian Grab. Pertama konsisten hari kerja, yang kedua konsisten jam kerja, kayak gitu. Jadi konsisten hari kerja itu misal seminggu kerja 6 hari ya kan. Itu rutin dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bukan Senin kerja, Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis kerja, Jumat enggak, Sabtu kerja, Minggu enggak, kayak gitu. Itu jangan, itu tidak konsisten. Jangan kayak saya sekarang akhir-akhir ini seperti itu, banyak liburnya. Tidak patut ditiru ini untuk akun baru, jangan. Jadi mending, karena di akun baru ini belum ada penilaian ya kan, dan belum ada historical perjalanannya, jadi lebih baik konsisten kerja dulu. Anggap aja dalam sehari itu libur satu, dalam satu minggu itu libur satu hari, ya nggak masalah libur satu hari, tapi sisanya konsisten. Senin kerja, anggap aja libur hari Minggu ya, jadwalnya Senin sampai Sabtu kerja. Anggap aja libur hari Selasa, ya udah Rabu libur, Senin Selasa, Kamis Jumat Sabtu Minggu kerja gitu. Jadi yang pertama konsisten hari kerja. Yang kedua konsisten jam kerja. Misal hari Senin kerja 8 jam, ya 8 jam terus sebisa mungkin 8 jam. Tapi kalau untuk akun baru ya 8 sampai 12 jam sih kalau bisa. Supaya apa? Supaya langsung dapat trip itu yang banyak. Jadi dapat historicalnya itu banyak. Jadi ya gitulah. Nah, ngerti nggak ya? Jadi yang pertama konsisten hari kerja, yang kedua konsisten jam kerja. Dua ini penilaian utama aplikasi. Saya rasa aplikasi apapun itu, Grab, Gokar, InDriver, Maxim atau apapun, konsisten hari sama jam kerja ini penting. Kalau misalnya teman-teman lama libur, pasti nanti akunnya balik gagu. Bukan susah dapat order sih, kayak susah menerima order. Soalnya salah satu syarat untuk dapat order itu yaitu performa kerja. Performa kerja itu salah satunya adalah konsisten hari kerja sama jam kerja. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terus berikutnya kalau menurut saya itu selain konsisten jam kerja sama hari kerja, yang kedua itu sikat dulu semua orderan. Mau itu orderan jarak dekat, mau itu orderan jarak jauh, sikat dulu semua. Kenapa? Teman-teman itu butuh historical. Jadi kan akun baru itu belum ada historicalnya tuh. Teman-teman dari mana, mau kemana, dapat dari daerah mana, itu kan belum ada. Jadi sikat dulu semua orderan. Ada tapinya. Tapi ya, kalau misalnya teman-teman dapat orderan disuruh bawa barang, terus bawa barangnya yang banyak dan gak masuk akal, anggap aja barangnya enteng tapi sampai nutupin mobil. Terus kalau nggak bawa barang satu tapi beratnya minta ampun, atau bawa barang tapi disuruh angkat-angkat. Misal, Mas ini nanti kalau sudah sampai di tempatnya tolong diantar ke lantai sekian gitu, itu mending di cancel. Ribet teman-teman, udah mending gak usah, rugi gitu. Saya dulu pernah kan disuruh antar barang roti cuma 5 plastik gitu. Jadi ada 100 box roti, terus saya disuruh antar ke lantai 12. Saya tolak, saya bilang, Bu ini saya mau antar, tapi antarannya ini saya taruh di pos satpam. Saya nggak bisa kalau naik ke atas, tugas kita cuma mengantarkan saja, bukan sampai naik turun gitu. Kalau penumpangnya nggak mau ya udah nggak apa-apa, cancel, selesai kayak gitu. Oke. Jadi yang kedua, sikat dulu semua orderan ada tapinya kayak gitu. Selama itu masih masuk akal, sikat. Kalau misalnya dapat
orderan yang jemputnya jauh, penumpang mau tunggu dan gak macet, oke sikat. Tapi kalau dapat jemputnya jauh, penumpangnya udah gak sabar, cancel. Dapat jemputnya jauh terus macet, cancel. Terserah, udah nggak apa-apa, cancel. Tapi ini semua saya kembalikan ke teman-teman ya, seperti apa. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin sikat dulu semua orderan. Oke, setelah konsisten jam kerja, hari kerja, sikat semua orderan. Terus berikutnya itu jangan jago kandang. Maksudnya begini, ketika teman-teman sudah nyaman di satu daerah A, jangan balik terus-terusan di daerah A itu terus. Misal habis dari daerah A nganter ke daerah B, balik lagi ke daerah A. Habis dari daerah A nganter ke daerah C, balik lagi ke daerah A. Itu jangan. Kenapa jangan? Aplikasi ini butuh histori teman-teman ada di mana-mana gitu. Suatu ketika kalau misalnya di daerah A ini sudah anyep, sudah tidak ada orderan, ya kan, teman-teman kan pasti melipir ke daerah B, ke daerah C, ke daerah D, ya kan. Nah, teman-teman tuh bakalan susah cari di daerah B, C, D karena teman-teman belum ada histori di daerah B, di daerah C, daerah D. Tapi kalau teman-teman balik ke daerah A terus di daerah ada pot order, pasti teman-teman sangat sensitif bisa menerima order. Tapi di daerah lain belum tentu sensitif dapat order, bukan dapat sih, sensitif menerima order kayak gitu. Jadi saya pernah kopdar sama orang Grabnya, dia bilang kalau misalnya akunnya pengen sensitif dapat order, salah satunya tuh jangan jago kandang. Jadi teman-teman tuh harus meninggalkan jejak di banyak daerah. Misal di daerah A nganter ke daerah B, teman-teman jangan langsung balik ke daerah A atau geser ke daerah yang lain dulu, jangan. Jadi teman-teman ke daerah B dulu, mangkal dulu, ngetem dulu, anggap aja setengah jam sampai 1 jam kayak gitu. Udah ngetem dulu aja di sini. Jadi ninggalin jejak. Nah, kalau udah 1 jam apa setengah jam teman-teman ngerasa udah nggak betah atau ya istilah kata 1 jam udah nggak bunyi-bunyi, ya udah geser aja ke daerah lain. Di daerah lain juga gitu ya, setengah jam sampai 1 jam. Tapi syukur-syukur kalau di daerah lain itu dapat order, itu akan lebih baik. Jadi harus meninggalkan jejak di banyak tempat. Kayak gitu teman-teman. Yang ngomong kayak gini sih orang Grabnya sih. Jadi katanya aplikasi itu terkhusus Grab ya. Ini saya ngomongnya Grab, saya nggak tahu aplikasi lain. Aplikasi itu bisa baca gitu loh katanya. Kalau teman-teman itu di daerah ini tuh lama, terus teman-teman itu biasanya ngetem di sini, itu katanya aplikasi bisa baca. Jadi jangan jago kandang. Oke teman-teman. Terus habis gitu ya, yang berikutnya apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya sih standar. Yang pertama itu salam senyum sapa. Jadi gini teman-teman, maksudnya kita ini kan ketemu penumpang kadang pertama dan terakhir. Jadi maksud saya tuh ayo kita kasih kesan yang baik buat penumpang, karena belum tentu kita bisa dapat lagi penumpang tersebut. Jadi ya kalau menurut saya kitanya berpakaian dengan pantas, mobil bersih. Kalau misalnya pun toh eksterior mobil kotor, anggap aja karena habis hujan atau apa, usahakan interiornya bersih, wangi kayak gitu. Jadi kita kesan yang baik sama penumpang. Terus kita salam, sapa ya kan. Selamat pagi Bu, Pak, ajak ngobrol sebentar. Kalau misalnya penumpang ini bisa diajak ngobrol, ya ngobrol terus. Tapi kan kita bisa baca lah, kalau penumpang ini nggak mau diajak ngobrol, pasti kita juga udah kerasa, ya udah diem aja. Kalau teman-teman bete sama penumpangnya, ya udah langsung diem aja, udah gitu aja. Terus saya biasanya sih di akhir perjalanan, biasanya saya selain ngomong terima kasih, pasti penumpang saya doakan sukses ya, terus atau cepet sehat ya, kayak gitu. Biasanya kan kalau mereka didoain kayak gitu kan, mereka kan senang, oh iya mas makasih, sukses juga buat masnya, sehat juga buat masnya. Jadi kita doa baik buat orang lain pun juga doa baik buat kita, kayak gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Ya udah sih, kalau berdasarkan pengalaman saya sih itu. Yang paling susah itu konsisten hari kerja sama konsisten jam kerja. Soalnya itu hari-hari itu ada aja gitu loh kendala. Mau on beat, kendala mau kerja itu pasti ada aja. Yang entah itu acara keluarga lah, yang entah itu tiba-tiba ada kejadian inilah, belum lagi ada janji sama orang kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah. Jadi kesimpulannya konsisten hari kerja, konsisten
jam kerja, sikat semua orderan, terus kita akan memberi kesan yang baik buat penumpang. Kalau saya sih itu. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan ini, terus teman-teman evaluasi deh 3 bulan apa 6 bulan setelah teman-teman kerja, ya kan, pasti akunnya udah mulai sensitif dapat order, gampang gitu loh, gampang banget. Jadi kalau misalnya pun toh teman-teman on beat-nya telat nih, gak masalah, pasti udah enteng, soalnya rapot sebelumnya itu udah banyak. Oh, orang ini kerjanya bagus nih, jam kerjanya bagus ya kan, terus historinya banyak, jadi ada rapotnya, udah jadi enteng. Misal kayak saya ini, kalau misalnya saya 2 hari libur pun saya nggak takut gitu, pasti setelah saya libur 2 hari itu pun saya masih bisa dapat 10 orderan ya, karena historinya udah ada gitu kan, rapotnya udah ada. Ya bukan sombong ya, ini pengalaman loh, kayak gitu teman-teman. Jadi itu sih saran saya buat teman-teman yang baru bergabung di dunia taksi online, khususnya Grab. Jadi ingat ya teman-teman ya, konsisten hari kerja, jam kerja, terus sikat semua orderan, pokoknya dapat order sebanyak-banyaknya lah, biar dapat history yang banyak juga, langsung dapat order yang banyak gitu kan, biar historinya cepat banyak, terus memberi kesan yang baik buat customer kayak gitu. Ini juga susah sih, susah. Memberi kesan yang baik buat customer ini susah. Kadang kita ngerasa udah maksimal tapi ada aja lah kayak gitu. Oke lah. Terus oh ya, saya juga mau sharing sih buat teman-teman yang mau daftar Grab khususnya ya. Siapin dulu dokumennya, jadi kayak KTP, SIM, terus SKCK, kartu keluarga, sama buku tabungan. Itu siapin file aslinya. Terus teman-teman juga fotokopi masing-masing ini. Anggap aja fotokopi 55555 gitu. Pasti fotokopinya diminta, terus nanti yang asli juga diminta buat dicocokin. Bener nggak nih kayak gitu. Nah, enaknya kayak gimana? Pertama sih kalau saran saya mungkin daftar online dulu ya. Daftar online dulu. Nah, kalau daftar online 1 hari apa 2 hari gak ada respon, udah langsung ke kantornya aja dah. Bawa dokumen-dokumen itu tadi langsung ke kantornya aja. Daripada teman-teman nunggu kelamaan kan, dengan ketidakpastian, udah wis langsung aja ke kantornya udah. Kantornya Grab di Surabaya itu di parkiran Komplek Delta Plaza. Dia itu kalau dari WTC itu kelihatan dia di seberangnya WTC, tapi tetap masuknya ke komplek parkiran Delta Plaza ya, Plaza Surabaya situ ya. Jadi ya di situ. Oke, jadi kalau mau daftar online dulu. Kalau 1 hari belum ada respon, wis langsung aja lah ke kantornya Grab kayak gitu. Kalau bisa datang pagi, jam 8 udah datang, soalnya antri banget di situ. Atau lagi sih, coba dibuka di websitenya Grab itu, kayaknya ada antrian online lah, teman-teman bisa antri online di situ. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Jadi ingat dulu kalau misalnya buat driver baru yang baru bergabung, konsisten. Saya ingetin terus nih, soalnya penting asli. Soalnya gini teman-teman, kalau konsistennya itu udah dapet ya, entah itu konsistennya kayak gimana ya, anggap aja hari Rabu libur ya nggak masalah. Kalau nggak nih, kayak teman saya nih ada ya, dia tuh kerja hampir tiap hari, anggap aja let's say libur 1 hari ya, tapi jam kerjanya itu unik, sangat unik. Kerja dari jam 6 sampai jam 10, jam 6 pagi sampai jam 11 siang ya kan, jam 6 pagi sampai jam 11 siang kerja, terus habis gitu pulang. Dimanapun dia berada, pokoknya pulang. Entah itu dia habis drop di luar kota, pokoknya pulang, kosongan pulang. Terus dia lanjut lagi kerja guys, dari jam 4 sore sampai jam 7, kalau nggak jam 8 malam. Itu pun dia guys masih bisa dapat 15 trip, di atas 10 trip, bisa dapat 17 trip, bahkan bisa dapat 20 trip. Nggak masuk akal gitu loh, kerja dari jam 6 pagi sampai jam 11, kadang jam 10 pagi itu udah pulang. Terus lanjut lagi kerja jam 4 sampai jam 7 malam, tapi masih bisa di atas 10 trip. Nah itu loh, konsisten. Kalau udah konsisten itu enak gitu loh. Aduh, ini vlog amburadul deh, tapi ya wis lah, ini soalnya saya tanpa nulis, tanpa apa, jadi langsung ngomong aja.
Soalnya berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman teman-teman kayak gitu. Nanti kalau ketemu orangnya pasti bakalan tahu deh. Dia bakalan cerita banyak kok. Kalau yang apa namanya, teman saya yang ini loh, yang kerjanya dari jam 6 sampai jam 10 terus pulang tidur jam 4 sampai malam baru on beat lagi. Gitulah. Oke teman-teman, sekian dulu vlognya. Maaf amburadul banget, soalnya memang nggak ada skenario mau bikin, jadi apakah adanya aja. Jadi kalau teman-teman masih bingung mau diskusi, oke, ayo di kolom komentar atau di Instagram saya Prasetya Saputra atau di Facebook saya Prasetya Saputra. Kita DM-DM-an situ. Nanti sebisa mungkin saya bales ya. Kalau balasnya lama, sorry guys. Kayak gitu, soalnya kadang sama nyetir. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen di bawah apa yang harus saya lakukan agar konten saya menjadi lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf vlognya berantakan.